Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 251710301042. Sahabat muda, generasi penerus bangsa, hari ini kita kembali ke momen penting dalam sejarah Indonesia. Sumpah Pemuda yang diucapkan pada 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah berkumpul bersama, lalu bersumpah untuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sumpah ini bukan hanya kalimat biasa, tapi merupakan dasar persatuan yang membawa Indonesia meraih kemerdekaan. Namun, apakah nilai-nilai itu masih relevan di masa kini yang sudah masuk era digital? Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai tersebut untuk mempersiapkan tahun emas Indonesia tahun 2045? Mari kita pelajari makna utama dari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah persatuan dan kebangsaan. Sumpah ini mengatakan bahwa meskipun kita berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, atau Papua, kita tetap satu bangsa. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menghindari perpecahan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai tanda identitas bangsa. Yang ketiga adalah semangat perjuangan dan nasionalisme. Para pemuda pada masa itu berani bermimpi besar dan bersedia mengorbankan hal pribadi demi kepentingan bangsa. Nilai-nilai ini lahir dari semangat muda yang gigih, dan saat ini kita harus merawat dan mengamalkannya agar tetap hidup sampai masa kini. Sebagai mahasiswa, kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Globalisasi membawa kemajuan teknologi, tapi juga risiko perpecahan, seperti polarisasi di media sosial, diskriminasi, atau egoisme daerah. Bayangkan, di kampus kita sering melihat mahasiswa dari berbagai latar belakang. Apakah kita selalu bersatu, atau malah terpecah belah oleh isu-isu kecil? Sumpah Pemuda mengingatkan kita, persatuan bukan datang dengan sendirinya, tapi harus dibangun. Dengan bahasa Indonesia sebagai alat utama, kita bisa menjembatani perbedaan. Misalnya, dalam diskusi, kelas, atau proyek sosial, gunakan bahasa ini untuk memperkuat solidaritas. Semangat perjuangan itu berarti kita tidak boleh pasif. Seperti pemuda 1928 yang berani melawan kolonialisme, kita harus berani menghadapi masalah seperti korupsi, kemiskinan, atau perubahan yang lain. Tahun 2045 adalah visi besar Indonesia. Menjadi negara yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Itu bukan hanya impian, tapi target yang ingin kita capai dalam 100 tahun kemerdekaan. Tapi, siapa yang akan mewujudkan visi ini ya? Ya, kita para mahasiswa. Dengan menghayati nilai-nilai Sumpah Pemuda, kita bisa menjadi agen perubahan. Bayangkan saja, mahasiswa yang bersatu dalam organisasi kampus, menggunakan bahasa Indonesia untuk kampanye lingkungan, atau berjuang melawan intoleransi. Ini bukan hanya retorika, tapi tindakan nyata. Contohnya, ikuti program seperti kuliah kerja nyata atau biasa kita sebut dengan KKN untuk mendukung pembangunan desa, atau gunakan media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia. Dengan kerjasama dan persatuan, kita bisa menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi atau ancaman terhadap keutuhan bangsa. Tahun 2045 tidak terlalu jauh. Mulai sekarang, mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang melanjutkan sumpah itu. Sahabat, Sumpah Pemuda adalah warisan kita. Mari bumikan nilainya.
Bersatulah, gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, dan berjuanglah untuk bangsa. Sebagai mahasiswa, kita punya kekuatan untuk membawa Indonesia ke tahun emas 2045. Mulai dari diri sendiri, dari kampus kita, bersama kita bisa, Indonesia maju, Indonesia jaya.